terutama saya sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Nggih. perlu menyampaikan kepada pihak luar siapapun, terutama pemerintah, Ya, nggih. terus juga masyarakat perihal ini, gitu. Yang dimana dalam putusan itu kan jelas bahwa apa yang dilakukan Sinuwun dengan adalah menyalahgunakan SK Mendagri dengan membentuk badan dan mengangkat terutama istri dan anaknya itu kan sudah batal demi hukum. Nah, hukum adat pun tidak. Itu tidak ada itu. Itu Sinuwun juga sudah melanggar hukum adat. Dan sanksinya itu lebih berat loh. Apa hukum adat itu. Oh, bisa di-impeachment no. Gitu. Terus hukum nasional jelas. Sinuwun kan juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Terus yang ngaku-ngaku itu baik Dhani atau Gusti Dipo itu. Ini kan harusnya sudah taat hukum sebagai warga negara. Wong proses hukum itu tidak sedina rong dina. Hampir 6,5 tahun. Itu sejak kita disuruh keluar dari keraton itu. Nah, ini apa loh? Tuduhannya pun saya pada waktu itu dianggap saya memalsukan jabatan saya sebagai Pengageng Sasana Wilopo. Nah, sekarang putusan hukum jelas kan bahwa badan itu adalah kembali di tahun 2004. Berarti saya sebagai Pengageng Sasana Wilopo dengan putusan hukum yang sudah kita tempuh prosesnya itu, saya juga sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Apa tugasnya? Tugasnya melindungi Keraton Surakarta Hadiningrat dengan seluruh adat istiadatnya, termasuk hukum adatnya. Itu. Terus proses untuk putra mahkota itu pemilihan Ya kalau dengan putusan itu sudah batal demi hukum. Di hukum adat pun yang namanya paugeran itu juga nggak ada. Nggak, maksudnya nanti setelah ini kan batal misalnya. Terus nanti misalnya kalau Sinuwun sampun meninggal, ya yang kita kembalikan kembalikan dengan adat yang sebenarnya. Seperti apa? Manusia boleh berencana, tapi Gusti Allah sing menentukan. Itu. Gusti itu siapa saja Gusti? Mungkin maaf, Gusti Asih, terus Gusti Dipo, terus Gusti Asih. Lah saya nggak tahu pokoknya. Ya ini sinten mawon nih. Siapa saja itu Gusti? Kalau yang mengaku sebagai dengan perintah Sinuwun itu kan ini Dhani sama Gusti Dipo. Itu. Ada lagi yang masih mengeluarkan itu Pengageng Kasentanan. Itu mengeluarkan surat-surat untuk ada upacara-upacara adat itu. Ini jadi manusia-manusia inilah yang malah membuat kacau di keraton. Itu. Makanya kita harus menegakkan baik itu hukum nasional ataupun hukum adatnya. Gitu. Terus dengan kejadian seperti ini kedepannya akan seperti apa? Ya kita tetap menjalankan adat istiadatnya seperti apa sesuai dengan hukum adatnya. Itu kan hukum adat ini sudah dilindungi hukum nasional dengan Lembaga Dewan Adat. Itu. Termasuk sanksi-sanksinya ya, Ti? Nggih no, sanksi-sanksinya. Gusti, kalau istrinya Sinuwun itu berarti sebutan sebenarnya bagaimana nih? Yang saya tahu pada waktu dia mau nikah itu, saya diweling sama bapak, kena mau nikahin ning ora kena nunggal jeneng. Itu. Karena tidak bayangkari. Kalau bayangkari itu nunggal jeneng umpamane Gusti Bei ya jadi Raden Ayu Hangabei itu. Nah, itu kan dikasih nama sendiri. Itu.
rada paningsih itu. Itu. Nggih. Kalau yang Pangeran Purboyo itu nama sebenarnya harus gimana, KGPAA atau Kanjeng Gusti Pangeran KPH. KPH nggih, nggih. Berarti enggak KGPH itu harus umur yang sudah sepuh. nggih, Paling enggak 30 dan sudah berkeluarga, itu bisa KGPH. nggih. Kalau belum, kayak saya juga memberikan ganjaran pangkat itu keraton, itu dilihat dari CV-nya itu yang jelas gitu. Riwayat hidup. Kedudukan di dalam masyarakat itu sendiri, terus umur itu juga menentukan pemberian kepercayaan dengan ganjaran pangkat anon-anon itu. Nggih. Kalau kemarin saya sempat baca di Solo Kilat itu klarifikasinya sebaiknya Gusti Tibo itu disebut sebagai adik tiri, terus kerabat dalem atau sentono dalem, begitu Gusti? Ya itu mungkin wartawannya. Oh, nggih. Nah, nggih. Tapi Ya, sebutannya iya, tetap KGPH Adipati nggih. Biar Adipati, biar di Sasana Putra sana. Nggih. Berarti kalau dia tetap Pangeran Sepuh nggih KGPH nggih Gusti. GPH silakan. Nggih. Adipati itu nyambut gawe apa? Oh, yes, Dulu Adipati itu kan yang mempunyai yang diberi kekuasaan dalam satu daerah. Nggih. Menawi hukum adat pun Putra Mahkota nggih. Dari ibunya dulu loh. Oh. Itu. Seperti Gusti Bayi yang sekarang jadi raja itu pun ibu saya kan itu juga tetap sebagai priyantun dalem, baru jadi Kanjeng Ratu Ageng itu setelah anaknya dari raja. Itu loh. Nah, beda dengan Sinuwun Pakubono ke-10, lahir kan sudah jadi anak raja dan istrinya ibunya kan dinikah resmi secara adat sebagai permaisuri. Itu. Sinuwun Pakubono ke-11 sama dengan ibu saya. Itu. Walaupun itu istri Sinuwun Pakubono ke-10 melahirkan anak laki-laki tertua. Jadinya Kanjeng Ratu Ageng juga setelah anaknya jadi raja ke-11. Berarti untuk menyandang gelar Ratu Pakubono itu enggak syah nih ya, harusnya Nggak sah, Kanjeng nggak sah. Raden Ayu Asih. Paningsih. Oh, nggih, siap nggih. Dengan adanya gini mungkin Gusti Mung memiliki pesan khusus terhadap mereka yang tanda kutip memalsukan Kalau tadi. tidak mau Nggih. pakai aturan keraton ya keluar aja, jangan merusak. Oh, itu nggih. Iya lah, Siap. Kalau tidak mau. iya. Itu. Berarti konsekuensinya kalau mau ya menggunakan aturan paugeran Ya. yang sebenarnya gitu. Iya. Nggih, siap, nggih, nggih. Nggih. Sip, nggih. Ada lagi? Cukup. Nggih. Nggih, terima kasih Gusti. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Kus Murtiah yang akrab disapa dengan Gusti Mung yang menyoal tentang masalah gelar dan jabatan di Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat Sinuwun Pakubono ke-13.